Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa perbedaan antara vektor dan ilustrasi di Shutterstock. Kemudian bagaimana pangsa pasarnya. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir sehingga Anda dapat memilih dengan tepat mana yang perlu Anda upload sebagai karya Anda. Dan tentunya bagaimana prospek cuannya. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abid Atia. Pada kesempatan kali ini saya Abid Atia Mubahid akan membagikan mengenai apa perbedaan antara vektor dan bitmap atau vektor dan ilustrasi dalam yang dikenal di Shutterstock. Namun sebelum Anda menonton video ini, silahkan Anda bisa subscribe terlebih dahulu. Dengan Anda subscribe, berarti Anda telah mendukung saya untuk berkarya dan membagikan video-video lebih bersemangat lagi. Dan apabila video yang Anda tonton pada kali ini bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda bisa like, bisa Anda bagikan kepada teman Anda, sehingga teman-teman, saudara-saudara, dan kolega-kolega Anda yang membutuhkan informasi yang saya bagikan kali ini bisa mendapat informasi yang sama dengan Anda. Dan tentunya apabila ada pendapat, ada informasi yang saya bagikan kurang berkenan, kurang tepat, saya mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Atau Anda yang ingin menambahkan informasi yang mungkin bagi saya belum saya ketahui, silahkan bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita langsung masuk kepada pembahasan kali ini. Apa itu vektor? Secara sederhana, vektor adalah sesuatu gabungan dari instruksi matematis berupa lengkungan-lengkungan, garis-garis yang terhubung dan menjadi sebuah gambar. Secara tekstualnya Anda bisa melihat sendiri dalam salindia yang saya tampilkan di samping saya. Selanjutnya, kebalikannya vektor, ada yang namanya bitmap. Bitmap ini dalam Shutterstock dikenal dengan ilustrasi. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas secara detail setelah ini. Apa saja sih perbedaan antara keduanya? Oke, sebelumnya kita lihat gambar yang saya tampilkan terlebih dahulu. Ada 3 gambar, ada dua gambar karakter dan 1 gambar infografis. Menurut Anda, mana yang termasuk ke dalam vektor, mana yang termasuk dalam ilustrasi atau bitmap? Ya, betul. Kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai bitmap, ilustrasi, atau ke dalam vektor. Tergantung format apa yang digunakan untuk menyimpan gambar-gambar ini. Mari kita lanjutkan. Apa sih perbedaan antara vektor dan bitmap itu? Oke, terlebih dahulu kita ke definisi. Apa sih definisi dari vektor? Vektor adalah jenis grafik yang terdiri dari garis dan kurva. Tentunya ini adalah sebuah garis atau grafik yang matematis dalam hitungan matematika. Sedangkan kebalikannya, bitmap adalah jenis grafik yang terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Kalau vektor bersifat, ini ada penjelasannya di bawahnya. Kemudian selanjutnya formatnya.
Formatnya kalau vektor itu ada AI, SVG, ada PS, EPS, SVF formatnya. Kemudian kalau JPG ada JPG formatnya untuk bitmap atau ilustrasi bisa JPG, GIF, PNG, PSD, TIFF, dan lain sebagainya. Selanjutnya, elemennya. Elemennya untuk vektor adalah geometris. Bisa kotak, bisa segitiga, bisa garis-garis. Sedangkan elemen untuk bitmap adalah piksel, bentuk kotak-kotak. Nah, seperti kalau Anda melihat foto itu. Kadang kalau foto blur kan terlihat kotak-kotak. Lah, itu kotak-kotak yang dinamakan dengan piksel. Resolusi pada vektor tidak akan berubah. Dibesarkan dan dikecilkan tidak mungkin akan blur. Ketika kecil dan besar tidak akan blur. Sedangkan resolusi untuk bitmap apabila dibesarkan dalam ukuran tertentu maka akan ngeblur. Bisa Anda perhatikan di ilustrasi ini. Gambar sisi kiri adalah vektor. Ketika dibesarkan dia tidak akan menghasilkan efek kotak-kotak. Sedangkan bitmap apabila dia dibesarkan dengan perbesaran yang besar maka dia akan ada efek kotak-kotak yang muncul. Karena bitmap adalah tumpukan dari kotak-kotak. Sedangkan vektor adalah grafik geometris. Yang pasti dengan menggunakan sistem matematika dia akan lebih presisi. Software yang digunakan untuk vektor biasanya yang familiar digunakan adalah Adobe Illustrator. Untuk di Indonesia lebih populer lagi menggunakan Corel. Bisa juga dengan software gratis Inkscape. Bisa juga dengan Infinity Design. Anda tinggal memilih. Kemudian software untuk bitmap biasanya bisa diedit dengan Adobe Photoshop dan software-software fotografi yang lainnya. Tentunya bisa ketika Anda seorang desainer, kemudian bitmap Anda ciptakan dari software Adobe Illustrator. Yang membedakan hanya format penyimpanannya ya. Selama ini kita percayai seperti itu. Ukuran file untuk vektor cenderung lebih kecil. Untuk bitmap biasanya lebih besar. Lebih kecil kenapa? Karena ketika kita simpan dalam bentuk yang kecil, kita besarkan semaksimal mungkin, gambarnya akan tetap untuk vektor. Sedangkan lebih besar untuk bitmap. Ketika kita membutuhkan kertas kerja ukuran A0, maka file yang dihasilkan ketika gambar ini kita konversi dalam bentuk bitmap atau ilustrasi dalam Shutterstock biasanya akan lebih besar. Kemudian selanjutnya, kira-kira prefer mana? Apakah Anda akan mendesain dengan format vektor atau dengan bitmap? Kalau saya lebih suka menghasilkan vektor. Kenapa vektor? Karena biasanya pembeli akan membeli yang bisa diedit ulang. Tentunya warna, ukuran, bentuk, ditambah elemen lain. Sedangkan untuk bitmap tidak dapat diedit lagi. Seperti itu. Jadi pembeli akan lebih cenderung memilih desain-desain Anda dalam bentuk vektor ketimbang bitmap. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda akan berkarya dalam bentuk vektor, akan berkarya dalam bentuk ilustrasi, atau dalam bitmap. Silahkan, itu adalah pilihan Anda.
Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan kali ini bermanfaat bagi Anda dan akan lebih mudah bagi Anda untuk menentukan mana tahu yang lebih dipilih. Akankah Anda berkarya dengan format vektor atau Anda berkarya dengan format bitmap? Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, earning Anda meningkat, download Anda bertambah jumlahnya. Sukses bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.